Halo sobat-sobat Fujigen Indonesia, kali ini gue lagi ada di Gitaran Sore dan kebetulan ketemu salah satu orang yang cukup ternama di musisi Indonesia. Ternama dan termurah. Enggak gitu dong Om, ya ampun. Murah tapi bukan murahan. Betul, keren banget nih. Ada Om Denny Casmala. Halo, kamu lo Mas Arda. Gitu. Siap. Saya pernah ketemu kamu deh. Masa sih? Tadi di depan. Oh iya betul. Aduh, lucu banget. Kalah lucu nih gue nih. Terbecat saya ini. Gimana? Mau nanya nih, kan Oke. yang saya pernah lihat dan dengar kabar burung yang beredar, Om dulu pernah make gitar Fujigen. Sip. Nah, mau nanya dong, itu alasan Om akhirnya memilih dan menggunakan gitar Fujigen tuh apa sih Om? Pertama yang gue tahu sejarahnya bahwa Fujigen itu kan pabrik pembuat gitar. Iya. Jadi nggak mungkin kalau sebuah pabrik besar gitu bikin produk tuh gagal. Apalagi brand yang sudah bekerja sama dengan Fujigen itu banyak banget ya. Iya, betul. Jadi menurut gue udah bukan alasan yang macam-macam. Iya. Fujigen nggak mungkin salah bikin gitar Oke. karena dia punya pengalaman. Dan apalagi dia bikin brand sendiri juga memang brand yang bagus Iya. dan Jepang ya gitu Iya, ya gitu. benar. Oke. Dari segi brand aja gue bilang Mbak Devi gitu, gue nggak perlu mikir, udah pasti. Oke. Setelah Om Denjas make gitar Fujigen, menurut Om Denjas selain kualitasnya yang enak, apalagi yang keunikan dari gitar Fujigen yang harus orang tahu tuh apa? Oke, nggak banyak gitar-gitar kalau brand-brand yang udah legend gitu ya. Iya. Mereka biasanya secara desain hampir sama ya. Iya. Tapi kalau secara struktur bentuk tangan segala macam itu udah kayak gitar harga 40 juta. Kayak dia pakai kompon radius itu biasanya harga cuman ada di gitar harga 40-50 juta. Terus secara playability juga di gitar yang ketika lo buka kardus lo nggak perlu setting. Itu menurut gue udah betapa seriusnya Fujigen membuat sebuah gitar. Terus dan gue paling prefer adalah namanya balance ya. Iya. Biasanya sebuah brand baru atau brand apapun dia biasanya nebeng pickupnya apa gitu ya. Iya. Nah dia berani bikin pickup sendiri. Tadi sempat mikir apakah Fujigen pickupnya menurut gue tuh oke apa enggak. Iya. Nah macam-macam gue langsung colok. Pertama gue cek sebuah pickup adalah balance 1, 2. Gue dapet yang humbucker single. Kaget gue. Balance-nya bagus. Iya. Ini berarti gitar yang nggak nyusahin ketika kita bekerja, apalagi orang studio ya. Betul. Kan biasanya kalau pick up 1, 2, 3 Iya. diklik 1 lebih gede, makin lama kecil. Ini nggak, balance-nya bagus. Oke. Jadi Berarti gue nggak perlu adaptasi gitu. Oke. Berarti emang gitar Fujigen ini termasuk gitar yang versatile juga, masuk ke Sangat versatile. Oke. Dan itu bodinya ringan. Iya sih, benar sih. Sempat kemarin megang juga, wah ringan banget sih. Terus sama ini menurut gue kelebihannya apa? Apa tuh? Kan gue beberapa kali main ke Bali, terus Iya. gue main ke Kalimantan, sempet gue bawa ke Singapura, ke beberapa daerah yang tingkat kelembapannya diri. Itu Iya. tuningnya untuk gitar yang nggak ada si tuner itunya, Iya. stabil. Oh gitu Om. Cukup bagus juga sih, unik juga sih. Bukan cukup bagus banget menurut gue ya. Iya benar. Secara playability, terus secara harga sih menurut gue Iya. harusnya gitar kayak gini harganya mungkin 20 menurut gue. Gue nggak tahu tuh harga gitar gue tuh berapa ya, mungkin 10 kali kurang. Apa 12 gue nggak tahu ya gitu. Oke, mungkin dari penjelasan Om Denjas yang tadi segala playability, fitur-fiturnya, pertanyaan terakhir, top 5 musisi Indonesia yang menurut Om Denjas cocok untuk menggunakan gitar Fujigen ini tuh siapa aja? Pemain gitar menurut gue. Iya, top 5. Gue nggak bisa nyebutkan nama sih menurut gue ya. Tapi menurut gue buat orang-orang yang mungkin lebih banyak kerja studio. Iya, oke. Karena dia butuh musik-musik yang macam-macam ya. Iya, Fujigen yang gue pakai ya khususnya Iya. adalah untuk gitaris yang kerja di studio. oke. Kedua, musisi yang mungkin nggak terlalu banyak high gain untuk tipe strat ya. Jadi yang ketiga adalah musisi yang yang sudah terbiasa pakai strat. Oke. Jadi menurut gue jamin orang yang pernah pakai strat series pakai Fujigen itu nggak perlu adaptasi lama. Tapi maksudnya kenapa harus yang kan tadi Om Dennis bilang lebih ke orang yang di studio. Itu ada alasan khususnya nggak? Ya karena kan sebagian besar fungsi gitar itu kan meritem. Oke. Kita ngomong musik 4 bar 4 menit gitu ya. Iya. Paling solo 8 bar, sisanya ngeritem. Nah, ngeritem itu butuh sound banyak. Nah, gitar strat itu adalah gitar yang mengakomodir segala macam musik gitu. Betul. Wah, gokil sih. Lebih kepada itu ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gitar strat itu khususnya Fujigen dipakai buat session atau buat orang-orang main live, Iya. itu lebih enak lagi, apalagi band regular gitu ya. Iya, betul. Wah, itu gitar yang paling gampang gitu, punya banyak opsi gitu. Oke. Wah, cukup menarik sih ini kayaknya. Ya. Saya harus banyak belajarnya. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? Gue lupa, ada seri Fujigen yang pickupnya itu pakai Fishman apa serinya gue lupa ya. Itu gue pernah nyoba. Yang namanya humbucker biasanya kalau dibikin clean tuh cempreng ya. Iya, betul. Gue lupa Fishman yang apa seri Fujigen tuh. Yang dipakai AV kalau nggak salah. Itu gue nyoba
ternyata clean-nya tuh bisa kayak Strat pernah bakar. Iya, iya benar. Mungkin gua harus punya gitu. Wah, itu kayaknya langsung kita mention aja kali di sini nih. Tolong. Karena menurut gua gitar yang menurut gua kan gua nggak pernah Les Paul style, nggak pernah punya ya. Iya, betul. Jadi kalau punya itu sama aja gua punya setengah Les Paul, setengah Strat. Wah, gokil. Emang berarti Fujigen nih kualitasnya bukan Yang tele juga enak. Oh iya. Tele itu juga gue bingung geser. Tele itu pick up-nya cuma 3 ya, switch-nya 3. Iya. Si tele Fujigen itu 4. Iya. Si keempatnya itu bunyinya bunyi Strat. Jadi menurut gue yang gue pernah nyoba ya, Iya. 3 seri ini, gue lupa telenya yang pas itu menurut gue pikir cuma bisa buat musik yang spesifik, ternyata bisa buat main pop juga oke sih. Yang tele tadi ya. Iya. Tapi masih pakai Fujigen sampai sekarang? masih kepake, masih gue pakai. Oh. Dan gitar yang pasti standby, kalau kapan aja bisa gue pakai. Wah. Dan paling sering gue pasang senar baru 2 minggu gue ganti, apalagi gue lagi sering main TikTok ya. Benar. Pasti pakai Fujigen. Gokil sih. Kayaknya gua harus nonton Om Denjas perform nih. Oh, harus. Biar, Kalau orang nonton saya, biasanya bayar kan. iya. Kalau kamu nonton saya bayar. Oke, siap. Dia tepuk tangan maksudnya ada. Untuk bayaran jatuhnya ya. Tapi kedepannya ada jadwal manggung di mana Om? Biar saya mungkin bisa ikut Gue nonton. sebenarnya 80% lebih banyak kerja studio ya. Oke. Mungkin kalau lo mau ngobrol, hampir seminggu tuh 3-4 kali tuh artis ke rumah gue. Oke. Lo bakal ketemu orang-orang bagaimana cara gue bekerja. Lebih banyak orang di belakang layar. Iya. Kalau main karena bayarnya mahal. Gitu. Oke, siap. Kalau berani bayar mahal, baru gue main. Oke, tolong ya buat vendor-vendor acara, tolong bayar Om Denjas. Saya mau pengen nonton Om Denjas main live. Harus. Iya, harus ya bayar nih, tolong. Gue bayar. Oh gitu. Beda kan? Oh iya, benar. Oke. Siap, paling segitu aja Om. Siap, Mas Arda. Untuk kali ini karena mungkin mau ngulik lebih detail lagi mungkin nanti next aja. Mendingan ke rumah, mungkin Betul. tim Fujigen ke rumah nanti gue bisa jelasin ini hal bagusnya gimana. Karena Ya. studio kan detail ya. Ya, betul. Kalau lo main live itu kan bunyinya pasti ya, Ya. tergantung ampli-nya. Kalau Benar. lo tahu gitarnya layak apa enggak di studio. Ya, betul. Itu menurut gue Fujigen harus nyobain di semua di rumah gue. Siap. Oke nih, kalau gitu ntar kita info-info ya Om. Siap. Biar main-main. Makasih Mas Arda. Oke, siap. Segitu dulu konten kita sama Om Denjas. Siap. Sampai ketemu di next konten selanjutnya. Thank you. Ya.